sebelum internet, kita butuh kaya untuk bisa punya buku banyak. Saya berjuang untuk bisa nulis di koran tiap bulan agar saya bisa membeli buku baru. Kalau tulisan saya nggak dimuat koran, saya nggak bisa membeli buku baru waktu zaman itu. Karena buku masih mahal. Buku masih mahal. Kiriman orang tua itu kurang lebih cuma 50.000, gitu kan, harga buku 7.000. Nah, makan udah habis, nggak ada. Jadi saya harus bisa menulis di koran, dapat honor, baru saya bisa membeli buku baru. Kita di luar urusan menguasai ilmu-ilmu agama, keislaman, kita harus mampu juga menguasai disiplin-disiplin atau ilmu-ilmu lain yang kira-kira memang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat NU Online dimanapun kamu berada. Kali ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol santai bersama Mas Syafiq Ali, Direktur NU Online dan juga founder dari islami.co. Assalamualaikum Mas Syafiq. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabarnya sehat? Baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya, ini kita akan ngobrol seputar hal-hal yang ringan. Jadi kita tahu Mas Syafiq ini salah satu tokoh muda NU, intelektual muda NU yang sangat progresif ya. Beliau berlatar belakangan santri Pantura ya, pesisir dari Pati sana. Mungkin tetangganya Mbak Soimah itu ya. Dari Pati terus kemudian nyantri sampai jadi aktivis dulu 98, juga terlibat dalam gerakan-gerakan sosial menjatuhkan rezim Orde Baru. Juga kemudian bergelut di dunia literasi, media, dan sampai hari ini berhasil istilahnya mengangkat ya media-media NU, ada NU Online, Islami, dan jaringannya itu berada di 20 besar atas media keislaman yang banyak dibaca di Indonesia. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, yang pertama ingin perkenalan dulu Mas. Jadi sosok Mas Syafiq Ali itu dulu kan orang Pati gitu, itu awal mulanya kok sampai di PBNU, Direktur NU Online ini gimana ceritanya ini Mas, biar ngajinya dulu zaman kecil itu di suasana Pati pesisir sampai kemudian bisa di sini gitu. Ya kalau zaman kecil saya kira ya nggak ada beda sama dengan teman-teman santri yang lain ya kan. Kita lebih banyak berkutat dengan pelajaran agama. Kan, dari kecil, dari tidaiyah nyampe aliyah ibaratnya kan. Nggak banyak lah baca khasanah-khasanah lain, itu saya kira tidak banyak. Berarti buku juga yang saya miliki saya kira ya lebih banyak buku bahasa Arab daripada bahasa Indonesia ya. Karena memang studinya dari kecil ya studi keislaman. Sampai kemudian kuliah, waktu itu kuliah di Jogja, saya mulai berkenalan dengan ibaratnya tradisi keilmuan lain. Nah, jadi mulai berkenalan dengan studi atau ilmu-ilmu sosial, humaniora, sosiologi, filsafat, sejarah, antropologi, dan yang lain-lain. Jadi ketika kuliah itu di IAIN Jogja itu mulai mengenal disiplin yang lebih beragam. Nah, dan di Jogja itulah saya mulai berkenalan dengan teman-teman jurnalis atau penulis di Pers Mahasiswa Arena. Dan di situ saya merasa menemukan dunia yang sepertinya saya bersemangat atau cocok, sehingga saya mulai belajar menulis waktu di Jogja. Kalau sebelumnya di pesantren mana? Enggak, di pesantren saya sama sekali nggak pernah nulis. Isinya cuma menghafalkan alfiah. Itu di mana itu? Kepada orang tua atau di pesantren? Ya, saya di madrasah keluarga kami sendiri di Pakis, ada madrasah Rodotul Tolibin ya, dari tidaiyah nyampe sanawiyah, kemudian aliyah saya di Matolil Falah, Mbah Abdullah Salam, Mbah Sahal Mahfud. Nah, jadi aliyah di Matolek, baru kemudian kuliah. Nah, saya sempat kuliah di Unisnu Jepara yang sekarang jadi apa namanya? Unisnu ya. Ya pokoknya karena waktu itu kan dari Matolek kan nggak punya ijazah negeri kan, karena nggak ikut persamaan, jadi nggak punya ijazah. Jadi saya kuliah dulu di Unisnu tapi cuma sebentar, jadi nggak nyampe tengah semester itu terus udah pulang waktu itu. Ya jadi sempat di Jepara bentar waktu Unisnu awal-awal, karena rektornya kan Mbah Sahal juga waktu itu. Jadi berarti langsung gurunya Mbah Sahal ya waktu itu. Iya. Nah, jadi pertama mungkin kesan singkat Anda yang selama belajar di pesantren tentang sosok Mbah Sahal. Ya, Mbah Sahal ini kan ya kiai yang sangat alim ya. Beliau ini nggak banyak
bicara, nggak banyak ngobrol, terhitung pendiam, tetapi kita tahu Bang Basari sangat alim karena beliau menulis banyak karya. Menulis banyak karya baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Saya kira karya bahasa Arab bisa kira ya lebih dari 5 ya atau 7 kalau nggak salah. Dan beliau juga sangat sering menulis di koran waktu itu Suara Merdeka di Jawa Tengah itu kan. Jadi beliau orang yang banyak mengungkapkan gagasannya, pemikirannya lewat tulisan. Tapi kalau di forum-forum hitungannya kan lebih sedikit karena beliau bukan tipe kiai yang mubalek yang keliling kemana-mana di situ. Tapi ya Mbak Sal adalah kiai yang ya saya kira kami kenal sebagai kiai yang sangat alim gitu kan. Yang tidak banyak bicara sehingga ibaratnya santri itu kalau ketemu Mbah Sahal tuh ya harus benar-benar omongannya benar gitu kan. Oke, Mbah Sahal. Terus kemudian pertanyaannya, setelah dari pesantren kemudian masuk ke Jogja. Saya di Jogja itu ngambil studinya di syariah, jurusan perbandingan madhab. Oh iya, perbandingan di situ. Nah, tapi kan karena aktif di Pers Mahasiswa Arena, saya mulai banyak berkenalan atau mulai banyak membaca studi-studi ilmu sosial. Dan waktu itu juga Gus Dur kan, ketua NU yang banyak nulis di media dan gagasan-gagasannya atau sepak terjangnya banyak dibicarakan oleh teman-teman senior. Sehingga saya mulai tertarik dengan ilmu sosial dan juga itu awal-awal di Jogja itu berdirinya LKIS. Lembaga Kajian Islam dan Sosial yang dikomandoi oleh Mas Imam Aziz dan teman-teman. Jadi memang ketika saya masuk Jogja itu saya kira memang pemikiran-pemikiran sosial di anak-anak NU di Jogja itu sedang tumbuh dengan adanya sosok seperti Gus Dur dan juga adanya lembaga seperti LKIS. Sehingga saya yang waktu itu aktif di Pers Mahasiswa ya sedikit banyak dipengaruhi, ketertarikan saya terhadap ilmu sosial itu dipengaruhi oleh suasana tersebut. Iya, oke. Jadi berangkat dari LKIS Jogja, bukannya kayaknya sempat di Diarkara juga ya? Atau ya, saya pindah ke Jakarta karena di Jogja juga saya kuliah tuh praktis cuma setahun. Saya kuliah cuma setahun, terus semester 3 itu saya cuti. Nah, waktu berbarengan bapak saya meninggal, wafat, dan adik saya masuk kuliah semester 1, saya memutuskan cuti. Saya cuti semester 3, nyampe 1 tahun cuti dan kemudian nggak daftar ulang lagi. Jadi praktis kuliah ya setahun nggak genap, karena setahun itu juga ya nggak jarang-jarang juga masuk kelas, saya hanya mengikuti ya kuliah-kuliah yang saya suka aja. Sampai kemudian saya makin mendalami ilmu sosial, saya makin sering menulis gitu tema-tema sosial, politik, budaya, dan kemudian saya merasa ya saya menyukai sosiologi dan filsafat. Dan saya pengen mendalami filsafat dan sosiologi, dan saya menganggap Sekolah Tinggi Filsafat Diarkara yang notabene itu isinya itu calon-calon pastor gitu kan, yang dulu Fran Magni Suseno itu. Saya menganggap bahwa STF Diarkara adalah sekolah terbaik untuk belajar ilmu sosial pada saat itu. Nah, jadi kemudian saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Terus kemudian Anda juga mengalami masa-masa pergerakan atau jadi aktivis itu yang itu mungkin berangkatnya dari Jogja itu ya, atau ada sosok yang kemudian sejak di Jogja saya aktif di Arena, itu isinya kan para teman-teman jurnalis yang juga teman-teman aktivis ya. Zaman-zaman 80-an, 90-an awal itu kan memang aktivis mahasiswa itu umumnya adalah teman-teman yang juga pers mahasiswa. Karena mereka yang concern atau melek atau peduli sama isu-isu politik di situ. Jadi memang kemudian ketika pindah ke Jakarta ada krisis moneter 97 dan kemudian 98 tuh kemudian itu memanggil saya dan banyak teman untuk kembali aktif di jalanan dalam tanda kutip gitu. Tapi memang ya di Jogja udah mengenal tradisi itu. Ibarat di Jogja itu udah ikut belasan kali demo lah ibaratnya lah. Dulu sama teman-teman ada kayak angkatan saya itu kan ada kayak Lutfi Rahman gitu kan, ada Asep Muslim. Angkatan-angkatan atas ya banyak, ada kayak Mas Burhan, ada Mas Saiful Huda, yang lain-lain lah. Jadi ketika ke Jakarta, saya kuliah di STF dan saya tinggal di kelompok studi 164. Mas Ulil, Absor, Mas Khotibul Umang, ada Mas Amsar, ada Mas Elyasaka Darwis waktu itu. Jadi
memang berada di lingkungan yang pada dasarnya ya komunitas epistemik. Jadi komunitas yang biasa diskusi, biasa ngobrolin buku, biasa berbincang tentang persoalan-persoalan kebangsaan dan kenegaraan dalam tanda kutip. Jadi memang ya dunianya tidak jauh dari itu sampai kemudian ada krisis dan kemudian terlibat. Kalau mentor dalam dunia pergerakan, saya nggak bisa menyebut bilang mentor sih, tidak ada ya. Saya bukan orang yang memang hitungannya, saya mungkin bukan orang yang termasuk hitungannya cukup sering gitu datang ke senior istilahnya ya. Oh gitu ya. Nah itu sejak saya di Jogja saya deket sama banyak senior gitu, seperti orang kayak Mas Burhan tuh, saya deket, ada Mas Arif Hakim dulu yang ibaratnya mungkin mentor saya menulis lah kalau Mas Arif Hakim itu. Saya banyak deket sama kayak Mas Saiful Huda, Mas Nurul Huda atau Gasrul itu senior-senior, Mas Majidun di Arena itu semua saya deket, tapi nggak ada yang istilahnya saya sangat sering datang untuk apa gitu ya, mentor ibaratnya nggak ada. Di Jakarta saya ketemu Mas Ulil, Mas Elia Kazadarwis dan Malayasa yang waktu itu mengajakin aktif untuk ngurusin Warta NU. Jadi saya ke Jakarta itu kuliah, tinggal di 164 dan aktif di tabloid Warta NU. Kantornya di gedung PBNU. Jadi udah hitungannya berkantor di gedung PBNU itu udah tahun 96, sejak 96 hitungannya. Yang 2 lantai itu ya? Ya, yang PBNU masih lama, masih warnanya masih gedung lama 2 lantai itu yang isinya cuma beberapa orang, nggak banyak. Itu jadi saya sama Eliasa berkantor di sana dan saya membantu di P3M waktu itu Pak Masdar. Saya bantuin banyak proyek di P3M, membantu Mas Burhan ya. Jadi saya hidupnya antara di 164, kemudian di Warta NU, di gedung PBNU, DP3M, sama di kampus. Nah ibaratnya seperti itulah awal-awal saya ke Jakarta. Jadi ya menulis untuk di Warta NU dan menulis untuk P3M. Waktu itu kami punya majalah namanya kalau nggak salah majalah Halakoh, majalah untuk pesantren. Nah di situ baru ketika mulai ada krisis moneter itu, krisis ekonomi, harga-harga naik 2 kali lipat, ibaratnya makan yang 1 piring sebelumnya 1.000 jadi 2.000 ibaratnya. Nah itulah mulai gejolak, akhirnya gerakan jalanan itu tumbuh dan saya kemudian melibatkan diri di gerakan jalanan yang berujung pada gerakan 98 yang memaksa Pak Harto turun. Iya. Terus tokoh ya, sekarang tokoh yang mungkin menginspirasi atau berpengaruh dalam diri Mas Safik. Ya tokoh yang berpengaruh di saya ya Gus Dur. Gus Dur ya. Gus Dur yang berangkat dari tradisi pesantren juga dari kecil, yang juga sekolahnya nggak tertib juga gitu ya. Tetapi semua orang mengakui bahwa secara intelektual Gus Dur itu seorang raksasa. Beliau menguasai tradisi keislaman atau timur dengan baik, tetapi juga memahami tradisi barat ya, baik sastra, ilmu sosial yang juga cukup baik. Jadi Gus Dur saya kira yang sejak saya di Jogja memang memberikan gambaran sosok yang itu berbeda, itu outlier di kalangan pesantren ya, di kalangan kiai, karena memang tidak mudah atau jarang kita bisa menemukan misal dari komunitas kita itu orang yang menguasai khasanah timur dan barat sekaligus dengan cukup baik. Nah, Gus Dur mungkin hitungannya contoh pertama yang saya lihat, yang saya temukan secara langsung. Kalau kita membaca tulisan-tulisan Gus Dur kan sangat jarang pada dasarnya kutipan-kutipan yang menunjukkan beliau ini kiai. Tetapi yang ditulis itu dunia pesantren, dunia kiai, dunia keislaman. Tetapi pendekatannya itu ilmu sosial. Nah, di situ menulis banyak tentang sejarah, bukannya sejarah-sejarah yang tertulis, tapi sejarah berasal misal sejarah-sejarah lisan. Nah, tetapi kalau kita menyaksikan Gus Dur bicara di forum-forum sama kiai, ya kita menyaksikan Gus Dur yang kiai. Nah di situ di PBNU kan saya di Warta NU ketika jagung-jagung ya kita menyaksikan Gus Dur yang kiai. Nah itu saya kira ya Gus Dur adalah figur yang mungkin ada satu fragmen atau peristiwa tentang Gus Dur yang berkesan bagi Anda. Tidak sih, saya sulit mengingat ini karena ya kadang-kadang kita kalau kelamaan bersentuhan sama orang kan jadinya ya kita sulit memilih yang mana gitu. Ya ada figur lain yang juga sangat berpengaruh di saya dalam kota pergerakan ya mungkin Gus Im ya, adik bungsunya Gus Dur, karena ya saya kenal Gus Im dari lama dan banyak bersentuhan dan saya kira saya belajar banyak dari Gus Im atau Hasyim Wahid.
karena kami banyak berdiskusi, beliau banyak membelikan buku-buku yang memang penting untuk saya baca, ngobrolin soal film, ngobrolin soal novel, ada banyak lah. Artinya sama Gus Im udah kayak kakak dalam tanda kutip, kayak berteman yang bisa ngobrolin apa aja. Di situ mulai dari hal-hal yang serius sampai hal-hal yang tidak serius atau hobi dalam tanda kutip, atau ngobrolin bola dan segala macam, musik gitu. Nah, itu juga apa ya, di kalangan aktivis yang generasi apa ya 2000 angkatan kita ini sudah dengar nama Gus Im itu, tapi dulu nggak pernah lihat. Jadi kayak beliau itu misterius gitu. Mungkin bisa Mas bongkar ya sosoknya itu seperti apa, karena sering kita ini ketemu senior ini Gus Im, referensinya Gus Im, tapi dulu itu jarang sekali apa ya kita ngakses beritanya, apa sulit sekali. Jadi ya kalau teman-teman yang angkatan 80-an saya kira cukup banyak yang kenal baik Gus Im, terutama teman-teman 80-an yang di Malang, karena Gus Im itu dulu pernah beberapa bulan di Malang. Dan teman-teman yang Jakarta saya kira juga cukup mengenal banyak gitu. Nah, memang mungkin teman-teman NU yang justru bersentuhannya hanya sebentar-sebentar, pernah ketemu sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya. Karena memang ya Gus Im itu kan orang yang tidak pernah diam di satu tempat. Dia selalu bergerak, dia selalu pergi dari satu titik ke titik yang lain, dia ketemu dari satu orang ke orang yang lain. Di situ, dan dia juga bukan tipe orang yang memang berusaha menonjolkan diri. Bukan tipe orang yang bersedia kalau disuruh ngomong di depan panggung. Nah, saya kira ini berbeda gitu ya. Kalau Gus Dur itu kan memang pemimpin yang dia ngelit dari depan, gitu kan. Kalau Gus Im tuh lebih tipe orang yang menemani dengan berdiri di belakang. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, sehingga karena Gus Im itu lebih banyak berdiri di belakang, menemani di belakang, itu tidak begitu kelihatan di situ, dan nggak banyak orang yang mungkin sempat bersentuhan cukup intens sama beliau gitu. Terima kasih. Ini juga apa ada tulisan tentang Gus Im dimuat di NU Online ya, tulisan Mas Afik ini tentang Gus Im, ini bisa diakses. Gus Im wafat saya menulis tentang. Oke, setelah kemudian reformasi, Mas Afik ini juga kemudian membangun media NU Online. Itu bisa diceritakan secara singkatnya, karena kadang banyak mahasiswa yang meneliti, kita kesulitan yang ya, hitungannya kan memang ya di NU, waktu saya aktif di Warta NU waktu itu bareng Mas Elyasa Darwis ya. Mas Elyasa ini senior yang memang rajin menulis, mengeditori sejumlah buku tentang NU gitu kan. Jadi ngurusi Warta NU sampai kemudian ya 98, sampai kemudian itu off ya. Warta NU di Jakartanya off. Kemudian baru periode 2003 waktu zaman Pak Hasyim itu Mas Munim yang udah saya kenal juga sejak saya ke Jakarta, karena beliau waktu itu aktif di LP3IS gitu. Mas Munim diminta untuk menghidupkan LTN sama Pak Hasyim. Mas Munim diminta menghidupkan LTN karena itu awal-awal gitu kan. Awal-awal gedung baru lah hitungannya ya. Awal-awal gedung baru yang sebelumnya itu LTN tuh ya hidup segan mati tak mau hitungannya. Gak banyak orang lah dulu itu yang ngantor di PBNU itu nggak banyak orang. Nah, begitu gedung PBNU itu awal berdiri itu juga gedungnya udah berdiri tapi orangnya juga belum banyak. Ya, Mas Munim yang memang saya udah sering berhubungan, waktu itu diminta Pak Hasyim untuk ngidupin LTN, akhirnya dia mengajak saya untuk ngobrol, diskusi bagaimana menghidupkan LTN, divisi penerbitan, penulisan, dan saat itulah mulai membicarakan tentang bikin website, karena memang eranya ke depan itu ya online. Walaupun saat itu saya kira ya orang NU yang online itu masih sedikit. Tahun 2003 itu untuk bisa akses internet harus pakai telepon kabel. Saya kira orang NU yang punya telepon kabel itu bisa dihitung dengan jari gitu ya istilahnya ya. Nggak banyak, belum ada smartphone yang sekarang kita pakai handphone, belum ada. Jadi itu awal-awal, dan itu dibikinin websitenya oleh teman-teman UI. Nah, di situ ya dibantu saya kira dibantu Pak As'ad ya waktu itu, ya kira, untuk menyiapkan websitenya.
kemudian ya Mas Munim dan saya membangun tim untuk redaksinya. Kami kemudian yang mengisi dan mulai berkantor di gedung PBNU, dan justru memang akhirnya yang berkembang NU Online, mungkin divisi penerbitannya yang lain-lainnya ya di LTN tuh kurang begitu berkembang, tetapi online ini yang berkembang. Meski dari 2003 sampai 2009 tuh ya pembaca NU Online yang dari kalangan ini saya kira sedikit. Karena tadi kita bikin website di mana orang NU sendiri belum pada punya akses internet. Nah, jadi yang baca dulu itu banyak kan malah orang-orang yang isinya nyinyir tuh di kolom komentar gitu. Jadi kalau kita sekarang melihat orang nyinyir di kolom komentar tuh di Facebook, di apa itu, kami di NU Online tuh udah mengalami pengalaman dinyinyirin di kolom komentar di NU Online. Sampai ada sejumlah kiai yang komplain, kok NU Online memuat komentar-komentar yang apa? Menjelekan NU gitu, padahal itu komentar dari pembaca yang notabene memang bukan orang NU. Karena kan di situ akhirnya makanya kemudian kolom komentar di NU Online itu dimoderasi, sampai sekarang nggak ada kan. Sekarang nggak ada. Jadi kalau mau komentar ya biar di-share di sosial media, nanti komentarnya di sosial media. Latar belakangnya seperti itu, karena nanti pertarungannya jadi ribut di kolom komentar. Karena kami memilih untuk tidak dibuka. Nah, di situ baru itu tahun-tahun 2009-2010 lah. Saya kira warga NU itu mulai banyak yang punya akses internet seiring dengan munculnya smartphone murah buatan Cina. Nah, jadi kalau nggak ada smartphone murah bikinan Cina itu kayaknya kita masih sedikit yang punya handphone. Ini kan saya handphonenya Cina, ini semua kayaknya banyak kan handphone Cina yang murah gitu. Nah, baru saat itulah. Jadi butuh waktu cukup lama, 7-8 tahun untuk saya kira teknologi yang kita buat, website yang kita buat itu dianggap relevan sama warga Nahdien. Selama 7-8 tahun sebelumnya itu, ya banyak warga Nahdien nggak merasa relevan dengan namanya website karena akses internet aja tidak punya. Ibaratnya guyonannya itu dulu ada temen NU Online yang mewawancara kiai, dari mana? NU Online, ini apa lagi nih? Ada NU Online ini pecahannya atau gimana gitu kan? Oh, dijelasin ini internet ini, ya internet itu apa lagi kan? Nggak paham, ngetirnya Ethernet rumah gitu. Internet nggak kebayang karena memang nggak punya. Nah di situ, itu tahun 2009 aja masih begitu. Nah, di situ, jadi butuh waktu lama. Tapi ya beruntung saya kira walaupun cukup lama pembaca kita sedikit, tapi kan konten kita selama sekian tahun tuh. Ini kan yang kita buat udah jadi lumayan banyak. Dan salah satu pergeseran lompatan besarnya itu saya kira kalau nggak salah 2015 atau 2016 itu dulu kita waktu itu saya juga ikut di Jogja Mas, yang dulu kan NU Online tagline-nya suara Nahdlatul Ulama karena memang lebih internal, kemudian digeser ke keislaman gitu. Itu gimana latar belakangnya Mas? Ya, karena kita merasa mengelola website itu satu kita kan harus berpijak pada garis redaksi yang kita tetapkan. NU Online itu media resmi NU, jadi harus menyuarakan prinsip-prinsip gitu Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. NU Online itu media resmi NU, jadi juga harus menyuarakan keputusan-keputusan atau pandangan resmi atau sikap resmi PBNU. Kadang-kadang kan kalau media lain tuh menuliskannya kan sesuai angle-nya sendiri, sesuai perspektifnya sendiri, sesuai kepentingannya sendiri. Yang kadang justru pesan utama yang ingin disampaikan oleh PBNU justru tenggelam. Tapi hal-hal yang bukan pesan utama yang dieksploitir oleh media lain. Nah, kita sebagai media resmi PBNU harus memastikan bahwa pesan utama itulah yang tersampaikan atau yang paling kuat, yang jadi angle utama di situ. Nah, tetapi walaupun kita punya garis redaksi, kita punya visi gitu kan, media itu kan bisa tetap relevan sama pembaca itu kalau dianggap memang konten-kontennya relevan. Nah, prinsip relevansi ini kan kita ketahui berdasar riset. Artinya apa sih yang pengen diketahui oleh banyak orang? Apa yang dianggap bermanfaat oleh pembaca kita? Nah, kita menemukan bahwa yang justru dibaca paling banyak orang itu memang persoalan-persoalan yang sederhana. Sehari-hari terkait ibadah. Orang pengen ngetahui, misal mau lebaran, pengen ngetahui tata cara sholat Id. Misalnya gitu. Orang mau Ramadan pengen mengetahui tata cara sholat taraweh.
Nah, gitu kan. Nah, ibaratnya orang pengen tahu cara doa, walaupun mungkin ibu-ibu yang pengen ngajarin anaknya misalnya. Artinya kita menemukan bahwa berdasar riset di Google, gitu, pencarian tuh justru hal-hal yang sederhana. Yang kalau di pesantren itu ya, sudah itu pelajaran ibtidaiyah sanawiyah, istilahnya gitu. Nah, dulu itu teman-teman itu karena redakturnya itu anak-anak yang udah kenal buku-buku ibaratnya Hasan Hanafi gitu itu ya. Istilahnya Said Hussein Nasr ibaratnya. Itu teman-teman ini kan diskursusnya itu udah level perguruan tinggi atau udah level master. Nah, teman-teman tuh nggak kepikiran kan, nggak kepikiran dan nggak tertarik untuk menulis hal-hal yang itu levelnya itu sebenarnya pelajaran kita zaman ibtidaiyah sanawiyah. Nah, tetapi kita merasa bahwa banyak media-media salafi yang konservatif itu dibaca banyak orang karena memang menuliskan hal-hal yang level ibtidaiyah sanawiyah ini karena dibutuhkan karena itu dibutuhkan oleh banyak orang pengguna internet. Nah, pengguna internet itu zaman itu kan notabene umumnya kelas menengah, kota ya, kelas menengah kota yang memang tidak sekolah ibtidaiyah sanawiyah gitu loh. Nah, di situ ya kita menemukan bahwa ternyata konten-konten yang dicari, yang dibutuhkan, yang relevan tuh justru konten-konten yang ubudiyah atau muamalah apa-apa. Akhirnya ya teman-teman rapat dan merasa konten-konten terkait ubudiyah, muamalah ini harus diperbanyak karena itu yang relevan. Nah, kalau kita nggak menuliskannya ya nanti ya orang-orang itu akan belajar dari website-website salafi yang lama-lama kalau sering dia juga ikut salafi dalam hal-hal yang lain, misal soal sikap terhadap perempuan, soal poligami, soal musik, soal kebudayaan. Nah, nanti dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat, kan jadi gitu. Artinya kalau kita nggak menyediakan apa yang ingin dipelajari orang, ingin diketahui orang akan mencarinya dari tempat lain. Nah, ketika dia merasa terpuaskan dari tempat itu, tanpa dia sadari, ya lama-lama dia paradigma keagamaannya akan bergeser sesuai dengan website yang seperti itu, eksklusif dan teman-temannya itu. Ya. Oke, terus kemudian Mas Syafiq ini juga seorang santri aktivis yang sampai hari ini sepanjang saya ketahui itu suka membaca gitu loh. Nah, kita akan tahu buku favoritnya apa, Mas? Buku favorit. Ya kalau buku favorit ya kalau ya tergantung. Buku favorit itu kan buku yang dibaca paling sering. Atau yang menginspirasi. Kalau buku yang paling dibaca paling sering itu ya Al-Quran kan. Lah ya kan. Kalau ukuran favorit itu apa? Kalau ukuran favorit itu adalah buku yang dibaca paling sering dibuka kan, dalam 1 tahun. Ya tentu saja saya selalu bilang bahwa kalau berdasar ukuran ya Al-Quran yang paling sering kan. Nah, di situ. Nah, tapi kalau kemudian buku itu artinya di luar itu ya saya punya misal novel ya. Novel tuh ada novel Dostoyevsky, novelis Rusia itu Crime and Punishment. Itu novel yang mungkin paling sering saya baca. Paling sering saya baca karena memang ya paling sering itu artinya kan paling kena. Berkesan. Ya paling berkesan gitu kan. Buku ilmu sosial tuh karya-karyanya Erich Fromm itu psikoanalisa itu termasuk buku yang sering saya baca, atau ibaratnya hampir semua karya Erich Fromm mungkin saya baca ya sebagai pemikir. Nah, di situ walaupun di filsafat tradisinya kan ada banyak, ada ibaratnya mazhab Frankfurt tapi yang paling sering saya baca, paling sering dibuka ulang di situ. Nah, ya belakangan saya sejak menekuni dunia digital gitu kan, ngurusin online, dulu sempat bikin toko online, toko buku online, terus sampai sekarang masih punya ya. Saya membaca banyak buku-buku terkait teknologi, terkait bisnis. Saya membaca figur-figur seperti Elon Musk atau Steve Jobs dan ya hal-hal seperti itu. Nah, jadi ya pada dasarnya udah ini buku yang saya baca mungkin hari ini ya beberapa tahun belakangan ini bukan tema-tema keagamaan, gampangnya gitu. Kalau Indonesia, dari buku Indonesia atau penulis Indonesia, Mas, yang mungkin Anda apa ya terinspirasi gitu? Ya mungkin ya ibaratnya kolom-kolomnya Gus Dur itu masih cukup sering. Misal saya baca-baca lagi di situ buku-buku sejarah kayak dulu ada Zaman Bergeraknya Takashi Shiraishi, itu juga buku yang saya kira memberi pemahaman saya secara memadai tentang sejarah pergerakan kemerdekaan di Indonesia.
Nah, di situ. Kalau untuk generasi muda hari ini, generasi muda NU gitu, kira-kira rekomendasi bacaan-bacaannya? Ya, saya kira ada banyak. Saya kira buku-bukunya Gus Dur itu masih sangat relevan untuk dibaca oleh generasi. Dan kalau generasi NU ya, misalnya harus membaca bukunya Cak Anam tentang NU ya. Pertumbuhan dan pertumbuhan dan perkembangan NU. Saya kira walaupun buku itu mungkin udah agak susah dicari, tapi mungkin di online masih ada yang jual di situ. Itu kan buku yang penting untuk dibaca gitu loh. Kalau musik, Mas? Suka musik apa ini? Ya, musik saya sih ya, banyak, tapi secara umum memang saya lebih suka musik rock gitu kan. Beratnya. Nicky Astria itu adalah penyanyi favorit saya dari zaman saya muda di situ kan, dan Metallica itu grup band favorit saya dari saya sejak sanawiyah. Di situ. Zaman sanawiyah nggak banyak teman-teman saya yang menyukai musik-musik barat. Jadi cuma ada ya 1, 2, 3 teman yang menyukai, dan kami sering ibaratnya mendengarkan tanggal lagu. Kalau di radio kan ada ya, tiap malam minggu itu ada tanggal lagunya. Sampai sekarang masih ada ya? Ada. Nah, dulu kan belum ada Spotify, belum ada YouTube. Jadi kalau kita mau dengerin lagu-lagu favorit kita itu pasti dengerin tanggal lagu itu. Jadi pasti diputer. Nah, itu cuma punya beberapa temen yang kemudian ini terus kan kami merekam lagu-lagu favorit gitu-gitu ya. Iwan Fals itu. Nah, terutama sejak kuliah lah lebih menyukai Iwan Fals gitu. Ya, lagu favoritnya apa Iwan Fals ini? Ya banyak lah, banyak saya misalnya kayak belum ada judul itu ya. Ada judulnya. Lagu yang cukup sering saya dengarkan, ibaratnya Nothing Else Matter About the Unforgiven-nya Metallica itu banyak. Nah, itu ketika saya ketemu Gus Im, ternyata Gus Im tuh orang yang sangat ahli. Bukan hanya meminati, sangat ahli, benar-benar meminati dunia musik rock atau metal gitu. Jadi bedanya Gus Im sama Gus Dur kan. Kalau Gus Dur mungkin menyukai klasik baru kemudian rock. Kalau Gus Im tuh menyukai rock baru kemudian klasik. Tapi Gus Im tuh orang yang bisa bercerita dengan sangat fasih tentang grup-grup band itu. Grup-grup band Flower Generation ya, semangatnya, liriknya, wah bisa nggak kelar-kelar. Pemberontakannya juga. Oh iya, di situ. Oke, terus setelah musik kita juga teknologi ya, terutama kita warga NU itu gimana dalam pandangan Anda selama ini antara teknologi dan kita NU ini seperti apa kita? Ya, saya kira kalau hari ini ya saya kira generasi NU itu sangat melek teknologi. Karena apa? Karena pada dasarnya generasi itu ya teknologi. Teknologi itu kan membuat kemudian banyak orang dari berbagai kelas punya akses yang relatif sama. Kita nggak perlu menjadi sangat kaya untuk bisa menikmati internet, ya kan? Untuk bisa menonton film, untuk bisa menikmati musik. Untuk bisa membaca buku. Sebelum internet, kita butuh kaya untuk bisa punya buku banyak. Saya berjuang untuk bisa nulis di koran tiap bulan agar saya bisa membeli buku baru. Kalau tulisan saya nggak dimuat koran, saya nggak bisa membeli buku baru waktu zaman itu. Karena buku masih mahal. Buku masih mahal. Kiriman orang tua itu kurang lebih cuma 50.000, gitu kan, harga buku 7.000. Nah, makan udah habis, nggak ada. Jadi saya harus bisa menulis di koran, dapat honor, baru saya bisa membeli buku baru. Sementara kan orang kaya mau membeli buku, ke toko buku dia tinggal milih dibeliin orang tuanya. Kita pengen mendengarkan musik waktu itu, membeli kaset, yang harganya juga tidak murah. Apalagi menonton film, udah nggak mampu kita nonton film. Pergi ke gedung bioskop, wah itu tiket gedung bioskop itu bisa kita pakai makan di warteg berapa kali, ibaratnya gitu. Jadi era sebelum internet, buat kita-kita yang latar belakangnya kelas menengah bawah itu berat untuk bisa mengimbangi akses atau fasilitas yang dinikmati oleh kelas menengah ke atas. Tapi era internet saya kira menghapus semua itu. Tidak perlu menjadi sangat kaya untuk bisa menikmati film, untuk bisa menikmati musik, untuk bisa membaca buku. Ya kan? Banyak artikel jurnal yang kualitasnya jurnal di internet apa aja. Asal kita memang punya etos, punya semangat untuk pinter, tekun. Di era internet harusnya malu kita kalau nyampe nggak pinter di era internet itu. Karena kita nggak butuh uang banyak untuk menjadi pinter. Nah, dulu untuk punya buku tiap bulan itu kita harus butuh punya duit. Kalau nggak punya duit, kita misal saya seminggu bisa baca buku 2.
Sementara sebulan saya hanya bisa beli buku 1. Artinya saya sebulan bisa baca buku 8, tapi saya mampunya beli buku 1. Untungnya saya punya senior-senior di arena atau orang kayak Arif Hakim yang bukunya itu banyak, sehingga saya selalu bisa minjem. Nah, tapi kalau saya cuma membaca buku yang sanggup saya beli, saya nggak pinter-pinter. Karena sanggupnya cuma beli buku 1 dalam 1 bulan. Nah, sekarang dengan online, kita bisa mendapat buku banyak banget. Murah-murah lagi buku murah-murah gitu loh. Kita langganan Playbook, ibaratnya Google Book, itu aja buku harganya cuma 20.000. Ini ya, seharga 1 kali makan ibaratnya kan. Seharga 1 kali makan. Nah, dulu di Jogja itu 700 sudah bisa makan. Harga buku 7.000. Artinya harga buku itu 10 kali biaya makan. Nah, sekarang kita ibarat 2 kali biaya makan. Kalau buku digital kita udah bisa. Jadi di situ. Nah, sekarang generasi NU ini kan umumnya seiring ya dengan pasca reformasi itu kan udah sentralisasi ekonomi kan relatif sudah ini. Duit nggak cuma dikuasai oleh Pak Harto dan kroni-kroninya. Nah, duit ini udah menyebar ke berbagai penjuru dan tumbuh kelas menengah baru termasuk kelas menengah di NU. Sekarang kalau kita saksikan ya banyak sekali anak-anak NU gitu yang keluarganya punya mobil ibaratnya kan, mapan, rumahnya bagus, nguliain anak itu enteng. Nah gitu. Zaman dulu jarang. Zaman dulu kan saya kira nyampe generasi saya itu kan nggak banyak-banyak banget lah. Kalau saya hitung mungkin 1 kampung, 1 lulusan madrasah saya gitu yang kuliah itu masih bisa dihitung mungkin berapa persen. Hari ini mungkin mayoritas gitu kan. Mayoritas kalau teman-teman itu yang angkatan sekarang kan mungkin mayoritas itu lulusannya berapa, yang kuliah itu udah separuh lebih. Dulu yang kuliah mungkin dari 70 yang lulus, mungkin yang kuliah cuma 5 atau 7 ibaratnya. Nah, kalau sekarang kan seiring pasca reformasi itu distribusi pendapatan itu kian merata sehingga tumbuh kelas menengah baru di berbagai daerah termasuk di kantong-kantong NU sehingga generasi NU juga naik kelas, mobilitas sosial, mobilitas ekonomi, dan itu membuat generasi NU yang sekarang saya kira ya sangat cepat mengakselerasi teknologi karena teknologi pada dasarnya juga nggak mahal-mahal amat. Dengan handphone yang juga nggak mahal, dengan laptop yang sekarang juga banyak yang nggak mahal, orang udah bisa untuk bikin website, untuk bikin kanal sosial media, bikin kanal YouTube. Nah, di situ bikin video, ada banyak macam dan segala macam. Nah, saya kira dalam konteks itu ya hari ini NU di bidang teknologi, terutama dunia online, digital itu ya lumayan mampu lah. Dan hari ini itu dunia teknologi itu sangat relevan. Kita bisa menyaksikan hari ini dengan adanya Gojek, semua orang bisa bikin warung di rumahnya masing-masing. Bisa jualan di rumahnya masing-masing. Orang bisa menyediakan jasa layanan antar jemput dengan motor yang dia miliki. Nah, artinya ada banyak sekali orang yang terakselerasi dengan adanya teknologi digital. Dalam konteks kemandirian, saya kira NU juga penting untuk memikirkan, untuk mampu membangun platform-platform teknologi yang memang relevan dengan kepentingan warga Nahdien. Di situ, gitu. Apa platform-platform yang dibutuhkan oleh warga Nahdien, tapi yang misal belum ada. Belum ada ini. Kalau urusan bikin jualan online kan platformnya sudah ada, milih bahkan kan, milih. Jadi kalau kita masuk ke situ itu juga kayaknya berat dan nggak urgent untuk kita buat karena warga sendiri udah punya banyak pilihan. Nah, kita harus mulai memikirkan platform-platform teknologi yang kira-kira belum ada tapi sangat dibutuhkan oleh warga Nahdien. Nah, itu tuntutan untuk selalu berpikir inovatif berdasar permasalahan. Nah, kita juga harus mikir soal bagaimana level ekonomi di grassroots, kan, pertanian, peternakan, perkebunan atau perikanan. Nah, ini kan sektor-sektor yang di NU itu ahlinya belum banyak. Nah, atau mungkin udah banyak tapi belum terorganisir dengan baik. Nah, jadi ada perkembangan saya kira berapa tahun ini. Human resource di NU itu sebenarnya udah lumayan banyak, tapi human resource manajemennya yang belum bagus. Nah, di situ. Saya sering ketemu teman NU, keluarga NU, oh ternyata ahli ini, ahli itu, tetapi dia belum mampu diakomodasi oleh PBNU, oleh PWNU, oleh PCNU. Nah, di situ. Padahal NU atau warga itu membutuhkan kompetensi dia, membutuhkan ilmu dia. Nah, memang NU ini organisasi keagamaan yang
adalah peran utamanya dari dulu adalah memberikan bimbingan keagamaan, pendidikan keagamaan ke warga kita sehingga bisa hidup baik berdasar agama. Tetapi NU kan juga punya sejarah, ada Nahdlatul Tujar gitu kan, yang harusnya mempunyai concern yang cukup terhadap bagaimana kesejahteraan warga. Nah, di situ. Jadi kan NU itu kan punya tonggak dulu sebelum NU berdiri kan ada Nahdlatul Tujar, ada Nahdlatul Wathon. Nah, Nahdlatul Wathon hari ini kan masih sangat kental di NU gitu kan. Semangat membela tanah air, kecintaan terhadap tanah air. Sekarang lagu Yalal Wathon yang ditemukan dan diaransemen ulang dalam tanda kutip ini sangat populer gitu kan, terutama di teman-teman Ansor gitu kan. Sangat populer dan sekarang hampir semua acara NU menyanyikan Yalal Wathon. Artinya itu adalah kita menemukan cara yang mudah untuk mengintroduksi kecintaan terhadap tanah air, bahwa di tengah ada kelompok yang masih mempertentangkan Islam dan kebangsaan, di NU itu udah selesai. Nah, di situ bahwa mencintai tanah air itu ya bagian dari ajaran agama istilahnya gitu kan. Nyampe ada ungkapan ini kan bagian dari iman gitu kan. Qubul watol minal iman, walaupun itu bukan hadis ya. Nah, di situ. Nah, tetapi kita harus mulai berpikir dalam konteks muktamar dengan tema kemandirian kan memang harus gimana caranya benar-benar memikirkan. Jangan sampai ada lagi ibaratnya orang miskin di NU istilahnya. Kalau PBNU itu mampu menemukan strategi cara untuk menghapus kemiskinan di warga NU, dengan sendirinya itu membantu Indonesia. Karena pemerintah berarti tugasnya kan memang memastikan nggak ada orang yang misal di bawah garis kemiskinan misalnya. Nah, artinya NU harus memikirkan itu, dan menurut saya udah banyak ahli-ahli, dokter-dokter yang studi tentang itu dari kalangan Nahdien. Nah, tinggal ini bagaimana itu di ini. Nah, yang ketiga kalau urusan tantangan terhadap masa depan ya. Kan kita menghadapi persoalan bahwa nation state ya, negara bangsa ini menghadapi tantangan. Gitu kan. Tantangan dalam konteks ideologi globalisme yang berusaha ibaratnya makin kecil kan peran negara bangsa, atau tantangan dari kelompok yang misal mengusung khilafah. Islam Raya, nah, kayak gitu-gitu. Nah, saya kira ya NU karena ini bukan sesuatu yang baru yang udah pernah dipikirkan oleh para sesepuh ya, NU relatif mampu menghadapi itu. Tetapi tantangan lain misalnya globalisme terkait teknologi. Nah, ini kita masih harus belajar, masih harus belajar keras. Karena kalau tidak ya kita ketinggalan. Nah, kita harus visioner untuk mampu membaca kira-kira arah zaman ini kemana. Kira-kira masa depan itu akan seperti apa. Nah, harus makin banyak di NU yang teman-teman yang mampu membayangkan atau mempelajari. Memprediksi. Betul, gitu loh. Arah dari dunia ini akan seperti apa. Nah, gitu. Oke, terakhir pesan untuk generasi muda NU, Gus. Ya, saya kira kalau teman-teman muda ya, prinsipnya ya NU ini organisasi keagamaan, kita harus memastikan bahwa generasi NU itu penguasaannya terhadap ilmu-ilmu keagamaan juga harus cukup. Nah, di situ. Dan yang kedua, saya kira kita di luar urusan menguasai ilmu-ilmu agama, keislaman, kita harus mampu juga menguasai disiplin-disiplin atau ilmu-ilmu lain yang kira-kira memang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kita harus menguasai ilmu-ilmu yang kira-kira dibutuhkan dan kemudian bisa diamalkan, dan itu membantu masyarakat kita, Nahdien, warga sekitar kita untuk memecahkan persoalan-persoalan. Karena memang NU didirikan bukan semata untuk membimbing gitu ya, dalam urusan-urusan keagamaan, tapi NU itu ya didirikan juga untuk membantu memecahkan persoalan-persoalan keduniaan. Karena untuk kita bisa beragama dengan baik itu juga kalau kita bisa hidup menyelesaikan masalah-masalah dunia dengan baik. Dan itu tadi ya, itu tercermin dari Mbah Hashim, Mbah Wahab yang memang sebelum mendirikan NU itu ya mendirikan Nahdlatul Tujar, menyemangati mendirikan pesantren-pesantren, sekolah-sekolah agar warganya tidak buta huruf dan seterusnya. Oke, terima kasih Mas. Ya, terakhir ini kuis Mas. Jadi mesti milih salah satu itu ya. Oke, yang pertama Khalid bin Walid atau Ibnu Abbas? Ibnu Abbas. Mbah Wahab atau Mbah Bisri? Mbah Wahab. Menulis atau diskusi?
Diskusi. Musik atau film? Musik. Filsafat atau sastra? Filsafat. Imam Ghazali atau Ibnu Rus? Imam Ghazali. Mbak Alisa atau Mbak Yeni? Iya, Mbak Alisa. Saya lebih banyak sama Mbak Alisa. Oh, iya. Sepak bola atau catur? Sepak bola. Oke, terima kasih Mas Syafiq. Oke, semoga makasih. menginspirasi untuk teman-teman muda NU. Inilah akhir dari obrolan kita di Bincang Sore NU Online kali ini. Terus ikuti NU Online yang belum subscribe. Insya Allah akan banyak konten yang bermanfaat untuk generasi muda NU khususnya, untuk masyarakat Muslim secara umumnya, karena kita akan ada banyak konten-konten tutorial ibadah juga, soan-soan kiai dan ibunya yang tentunya banyak bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.